Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Sahabat literatur hukum sekalian, tadi kita telah membahas pada part sebelum-sebelumnya, yaitu di part 7 atau part 8 terkait dengan upaya hukum banding, kemudian upaya hukum kasasi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas upaya hukum luar biasa. Karena banyak para sahabat literatur hukum sekalian banyak bertanya, apa saja upaya hukum yang bisa kita lakukan terhadap keputusan pidana yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, upaya hukum ini, sahabat literatur sekalian, ada dua upaya hukum. Satu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Di dalam upaya hukum biasa itu terbagi dua, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Kemudian di dalam upaya hukum luar biasa ini hanya satu, yaitu peninjauan kembali terhadap keputusan hakim tingkat pertama terkait pidana yang sedang kita jalani. Namun sebelum kita membahas video ini lebih dalam, sebaiknya sahabat literatur hukum sekalian ringankan jari-jari Anda untuk melakukan subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari literatur hukum. Baiklah, sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas upaya hukum luar biasa. Tadi ya, setelah kita diputus di tingkat pertama, ya kalau kita terima dengan putusan tersebut sudah sesuai atau sudah ringan menurut kita, ya tidak ada masalah, mungkin putus, kita vonis menjalankan pidana. Kemudian kalau kita keberatan atau merasa ada hal-hal yang memberatkan kita, maka kita melakukan upaya hukum biasa, yaitu hukum banding. Setelah hukum banding ini putus, biasanya 2 bulan atau 1 bulan paling cepat putus, itu kita lihat keputusannya apa. Kalau mungkin memuaskan kita atau sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka kita terima dan bikin vonis, kemudian melaksanakan narapidana di lapas di mana kita berada. Kemudian namun kalau tidak sesuai juga, maka kita akan melakukan upaya hukum kasasi. Tapi setelah menjalani upaya hukum kasasi ternyata juga tidak ada keringanan atau tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan terhadap pidana ini, maka kita akan melakukan jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa ini tidak menghalangi orang atau eksekusi atau hukum yang diputuskan kasasi tadi, kita tetap menjalani, tidak menghalangi. Namun kita boleh melakukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali terhadap keputusan hakim di tingkat pengadilan pertama atau KUP. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, kapan waktunya mengajukan peninjauan kembali? Peninjauan kembali ini ada syarat, di mana ditemukan novum. Novum itu adalah bukti baru terhadap kasus yang sedang atau hukum yang sedang kita menjerat kita. Kemudian seandainya bukti ini hadir di saat keputusan pertama atau di saat pengadilan tinggi banding atau di saat kasasi, maka keputusan akan berubah 90 derajat atau 180 derajat. Contohnya, misalnya kita dituduh membunuh seseorang, namun kita adalah sesungguhnya hanya penolong, namun
karena tidak ada bukti-bukti yang bisa melepaskan kita dari jeratan hukum ini, ada saksi yang melihat dan lain sebagainya, padahal kita hanya menolong, maka kita dipidana. Tetapi setelah kita menjalankan hukum kasasi, upaya hukum kasasi, ternyata pelaku sesungguhnya menyerahkan diri, atau pelaku sesungguhnya ketangkap dalam perkara lain dan mengakui kejadian tersebut. Sehingga dengan bukti ini kita ajukan PK dan kita dipastikan bebas dari segala tuntutan karena salah orang dan kita juga bukan pelakunya. Nah, kemudian syarat yang kedua, kita harus melihat secara jeli adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum terhadap kita. Ya, contoh di proses peradilan pidana anak yang anak MD yang berada di Provinsi Papua yang sempat viral di 2011 yang diberitakan oleh Metro TV. Nah, di situ hakim pertama mungkin belum mendapat informasi karena di Papua kan mungkin internetnya nggak sampai atau gangguan atau bagaimana, mungkin dia juga kurang membaca karena kesibukan terhadap perkara-perkara yang banyak, sehingga dia tidak mengetahui ada keputusan MK atau belum mengetahui secara detail. Mungkin dia ada mendengar tapi tidak mengetahui bahwa secara detail bahwa anak yang bisa dipidana itu bukan lagi 8 tahun ke 12 tahun, tetapi 12 tahun ke 18 tahun. Jadi ada kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum terhadap anak MD ini. Nah, inilah kita mengajukan upaya PK di Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian sudah dipastikan anak ini bebas dari segala tuntutan karena ada atau setidaknya dikembalikan kepada orang tua atau keputusan lain ya, yang artinya lebih menguntungkan kepada terpidana ini karena kekeliruan yang nyata bagi hakim dalam menerapkan hukum terhadap anak tersebut. Nah, PK ini setelah kita menemukan novum atau setelah kita mendapat kekeliruan yang nyata atau salah penerapan hukum terhadap kita atau terhadap klien kita, maka kita mengajukan PK. Nah, PK ini kita tetap mengajukan melalui pengadilan pertama, kemudian pemeriksaan bukti novum apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi kita mengajukan ini ke panitera bahwa kita telah menemukan bukti baru atau menemukan kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan. Setelah kita buat permohonan, kita serahkan. Nah, di pengadilan pertama ini dipelajari oleh panitera pengadilan, dan mungkin ada hakim khusus ya untuk mengoreksi ini apakah ini layak diajukan ke Mahkamah Agung atau tidak. Jika ditolak di tempat, maka kita akan mencari bukti-bukti yang lebih akurat, yang lebih baik sesuai dengan hukum, atau nanti kalau diterima kita melanjutkan. Biasanya PK ini disidang kembali pada pengadilan pertama dengan hakim yang berbeda, biasanya hakimnya tunggal, tapi ada juga yang langsung diputuskan di Mahkamah Agung. Nah, kalau contohnya seperti apa tadi, mungkin seperti MD tadi yang saya contohkan, anak MD di Provinsi Papua, kemudian mungkin keputusan ketika kita ajukan ini sudah jawabannya itu sudah pasti bebas gitu kan, karena telah mungkin tadi salah orang dalam melakukan penangkapan dan penuntutan, karena orang telah mengaku bahwa sayalah pelakunya dan terpidana tersebut bukan pelakunya. Nah, ini kan sudah positif bebas dan tidak perlu disidangkan di pengadilan HU. Tapi ketika ini mungkin masih ragu, ada hal-hal yang harus dibuka kembali, maka disidangkan kembali di pengadilan pertama dengan hakim tunggal. Jadi setelah keputusan itu, dulu PK bisa dilakukan berkali-kali, namun saat ini hanya dibataskan untuk 1 kali. Jadi kepada sahabat literatur hukum sekalian, jangan sampai begitu kita ajukan PK ternyata kita kalah. Jadi dipastikan novumnya atau dipastikan kekeliruannya, baru kita mengajukan upaya hukum luar biasa. Nah,
setelah kita mendapatkan bukti yang pasti kemudian atau kekeliruan hakim yang nyata, maka kita mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, kapan waktu PK ini, Pak Dian? Waktu PK ini sejak diputuskannya pengadilan, ada keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung terkait kasasi ini sampai batas yang tidak ditentukan. Ketika misalnya kita sudah menjalani pidana 2 tahun, 3 tahun, kemudian kita temukan nopum yang menyatakan kita tidak bersalah, dan jika nopum ini ditemukan sebelum keputusan ini dijatuhkan, maka kita akan bebas, ya kita bisa mengajukan. Jadi tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK ini. Tapi sekarang dibatasi hanya untuk 1 kali. Kita belum tahu ya kalau ada perkembangan hukum terbaru nanti yang mungkin bisa berkemungkinan untuk melakukan PK 2 kali. Nah, tapi biasanya yang sering kita lihat ya di media sosial, di TV, di internet, bahwa orang hukuman mati lah yang sering mengajukan PK karena ya minimal menunda eksekusi atau minimal ada harapan-harapan ya, siapa tahu hakim mempunyai pendapat lain sehingga dia bisa dibebaskan atau minimal dia dihukum seumur hidup saja. Nah, makanya rata-rata 99% orang yang dihukum mati pasti mengajukan PK. Nah, alasannya itu tadi, bisa menunda eksekusi, bisa juga memberi harapan-harapan baru. Tapi kadang jarang sekali ya yang dibebaskan atau dikurang hukuman, ya jarang sekali. Tapi ada, ya tentu ada, karena setiap undang-undang dibuat pasti ada yang menjalankannya, tetapi itu jarang sekali, 1000/1 lah ya untuk di Indonesia. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, itulah tadi penjelasan singkat dari saya terkait peninjauan kembali. Bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang sedang menjalani pidana di lapas, ingin melakukan peninjauan kembali, pastikan nopumnya secara benar sehingga hak itu hanya sekali dan tidak bisa diulang kembali. Nah, jadi kalaupun ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin mengkoreksi ya keterangan saya bagi senior-senior saya di advokat, mungkin bagi senior saya di praktisi hukum, yang mungkin bagi masyarakat biasa yang ingin mengoreksi, mengkritik, saran atau diskusi atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita jawab atau kita diskusi bersama terkait dengan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau sering disebut dengan PK. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.